Sekolah kita hebat ya, begitu luas, pemandangan yang sangat indah dan gedung-gedung yang siap kalian tempati untuk belajar. Anak-anak, materi selanjutnya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang akan dibawakan oleh Ibu Parjiah SPD. Silahkan kalian cermati baik-baik betapa bahayanya narkoba. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Parjiah. Dalam kesempatan ini akan memberikan materi tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang atau pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Contoh narkoba, misalnya ada heroin, kokain, ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Nah, untuk gambarnya, ya bisa nanti saya ini perlihatkan, mungkin agak kurang jelas. Nanti bisa kami ulang pada saat kalian sudah masuk tatap muka bulan yang akan datang, insya Allah. Kemudian jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama jenis stimulan. Ini contohnya amfetamin, metamfetamin. Ini istilah gaulnya sabu atau kristal yang efeknya akan mempengaruhi gangguan sistem saraf termasuk stroke, serangan jantung. Yang kedua jenis depresan. Itu contohnya alkohol, benzodiazepin, opium, morfin, kodein, yang bahasa gaulnya atau istilah gaulnya brem, oplosan, bopeng, boti, mumbul, putau, si putih atau etep. Efeknya itu bisa menimbulkan rasa ngantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. Yang jenis ketiga halusinogen. Itu contohnya ekstasi, mushroom, bunga kecubung yang istilah gaulnya inek, magic mushroom atau jamur kotoran sapi. Itu efeknya akan menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang distorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Jenis yang lain misalnya ganja, miras, inhalan atau lem bensin, ketamin, atau istilah gaulnya cimeng, gelek, dan cat, yang efeknya bisa sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Tuh, kemudian secara umum itu narkoba ya. Sekarang saya sampaikan untuk narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, contohnya morfin dan petidin. Golongan 3, sering untuk terapi, ketergantungan lebih ringan, contohnya kodein. Itu yang narkotika.
Sedangkan yang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini juga dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat. Contohnya ekstasi, MDMA, dan LSD. Yang kedua, golongan 2 bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir dan ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya amfetamin, metilfenidat, dan metakualon. Sedangkan golongan 3 sering untuk terapi, ketergantungan sedang, contohnya fenobarbital, flunitrazepam. Golongan 4 untuk terapi, ketergantungan ringan, contohnya diazepam, klobasam, dan bromazepam. Sedangkan zat adiktif lainnya, ini bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya minuman alkohol, kemudian zat inhalasi atau lem. Yang ketiga, ini yang sering dikonsumsi pada umumnya, yaitu rokok. Sehingga rokok ini juga sudah termasuk dalam zat adiktif yang bisa menimbulkan ketergantungan dan juga kerusakan organ tubuh. Sehingga tolong bagi anak-anak semuanya yang mungkin pernah mencoba merokok, jangan sekali-kali diulang lagi, karena itu sangat berbahaya. Nah, kenyataan yang perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa kalau sudah terlanjur mengkonsumsi, maka resiko kehilangan pekerjaan di masa depan ini akan hancur. Jadi masa depan kalian sudah hancur. Karena kalau sudah terlanjur mengkonsumsi itu banyak sekali dampaknya. Kemudian juga akan mencoreng nama baik sekolah. Jadi kalau kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Ngluar, ini ada peraturan keras dilarang membawa atau mengkonsumsi zat-zat yang termasuk dalam narkoba tadi. Ya. Kemudian yang harus kalian ketahui juga bahwa kalau sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan tadi, maka juga akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena apa? Karena itu kaitannya dengan kalau kalian sudah kecanduan, otomatis akan mencari bagaimana caranya supaya kebutuhanmu itu terpenuhi padahal tidak ada uang, sehingga akan bisa menimbulkan kejahatan, misalnya mencuri, penjamretan, dan seterusnya, sehingga ini akan membuat resah di masyarakat. Kemudian juga kalau sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, itu yang menderita bukan hanya si pemakai saja, tetapi termasuk teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sehingga ini akan merasakan dampaknya semua. Nah, oleh karena itu, karena saking banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, maka perlu adanya penanganan supaya terhindar atau tidak terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini yang paling efektif. Itu yang pertama yaitu promotif. Promotif itu merupakan program pembinaan, ya. Jadi yang dibina ini tidak hanya si pemakai, tapi bahkan itu masyarakat umum
yang belum pernah mengenal narkoba. Itu juga perlu diberi penjelasan tentang dampak-dampaknya dan terusnya, sehingga dia akan diberi pembinaan tentang hal-hal yang sifatnya positif. Akan diberikan kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun dengan program-program kelompok belajar ataupun dengan kelompok-kelompok kesenian ataupun dengan kelompok olahraga, sehingga orang-orang tadi tidak sempat berpikir untuk mengkonsumsi narkoba, mengenal pun tidak akan pernah, ya, sehingga yang dipikirkan hanyalah ingin mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di masa depannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif. Itu promotif. Kemudian yang kedua dengan program preventif. Preventif ini ditujukan untuk khususnya kaum pelajar, secara umum ini masyarakat umum yang berupa pencegahan, ya. Jadi pencegahan di mana program ini ditujukan pada masyarakat yang sehat, yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi yang profesional, terkait lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lain-lain. Sehingga pencegahan ini bisa ditujukan ke semua warga masyarakat. Caranya bagaimana? Bisa dengan memasang spanduk-spanduk. Kalau di sekolah ya tentunya di sekolah nanti ada spanduk yang berisi tentang larangan atau anti narkoba. Kemudian juga bisa berupa baliho-baliho dan seterusnya. Ini yang maksud dan tujuannya agar masyarakat tahu tentang bahaya narkoba. Ya. Kalian sebagai generasi muda tentunya juga dalam hal ini harus ikut berperan aktif untuk mengantisipasi atau untuk mencegah jangan sampai terjadi adanya penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba ini. Dengan cara bagaimana? Kalian sebagai anak-anak terpelajar harusnya mengisi waktu-waktu luang kalian ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan membawa kesuksesan kalian di masa depanmu. Misalnya dengan yang punya bakat kesenian ya bisa mengikuti di sanggar-sanggar seni, ada seni musik, seni tari, ada seni rupa, ataupun pada kelompok-kelompok olahraga, ada yang voli, ada yang mungkin punya klub sepak bola, ada yang mungkin punya hobi catur dan seterusnya, sehingga waktu-waktu itu akan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Atau bisa kalau kalian bisa mengikuti organisasi Risma, organisasi remaja Islam Masjid. Ini akan lebih mulia, ya, sehingga pikiran kalian jauh sekali dari apa itu narkoba, ya, apalagi mengonsumsi. Jadi itu diantaranya kalian sebagai anak-anak SMP ini tadi, anak-anak yang berakhlak mulia, ya, tentunya tidak akan dan tidak akan pernah menggunakan yang namanya narkoba, ya. Di antaranya yang paling Anda kenal aja tentang rokok. Jadi di sekolah ini juga ada larangan untuk merokok, ya. Sehingga besok kali kalian sudah tatap muka di sekolah, jangan sekali-kali merokok di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah. Apalagi membawa rokok untuk diberikan ke teman-temannya. Ini larangan keras. Ya, jadi ini nanti ada sanksinya, ya, apabila kalian sampai melanggar peraturan-peraturan sekolah. Ya, saya kira hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan kalian tidak akan salah dalam bergaul maupun dalam
menilai ataupun yang sudah pernah menikmati rokok, jangan pernah mengira bahwa rokok itu tidak berbahaya atau bukan termasuk narkoba. Jadi sekali lagi, rokok merupakan pintu gerbang narkoba. Jangan terulang kembali bagi kalian yang sudah pernah mengkonsumsi, dan bagi kalian yang belum sama sekali jangan pernah untuk coba-coba mengkonsumsi. Sekian ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, rangkaian kegiatan MPLS hari kedua telah selesai. Jangan lupa perhatikan setiap tayangan yang bisa kalian lihat di kanal YouTube. Kemudian silahkan mengerjakan LK yang akan dibagikan oleh wali gugus. Selamat mengerjakan dan kita ketemu lagi MPLS hari ketiga. Salam sehat.